Oke, kita ketemu lagi di elektronika analog. Yang kita akan bicarakan sekali ini adalah tentang semikonduktor. Jadi kalau kita lihat dalam sebuah atom gitu ya. Jadi kita lihat di sini untuk sebuah atom. Nah, kita lihat struktur sebuah atom. Misalnya apa di sini? Misalnya adalah atom apa nih? Koper itu apa? Koper ini tembaga gitu ya. Nah, atom tembaga itu kan memiliki 29 ya proton dan elektron karena dia 29 berarti kan di sini jumlah elektronnya ada 29, protonnya juga ada 29. Nah, kalau kita lihat konfigurasinya dari konduktor di sini ya, tembaga di sini ya ini dia daya tampungnya di sini ini adalah, nah ini kita lihat konfigurasi ini di sini ada dua, terus kemudian kelipatan di sini ada 2 pangkat 2 di sini gitu ya. Nah, terus kemudian kita lihat langsung saja di bagian terakhirnya ini ada 1. Nah, ini sendiri di situ ya. Di sini. Nah, 1 ini adalah yang ada di kulit terluar. Nah, kalau kita lihat ya, kalau kita lihat semakin banyak elektron yang ada di kulit terluar, maka ya sifatnya dari atom tersebut, sifatnya itu terhadap listrik itu adalah isolator yang bagus. Tetapi semakin sedikit elektron yang ada di luar, maka dia akan menjadi konduktor yang baik. Nah, kalau kita lihat di sini tembaga misalnya, tembaga hanya memiliki 1. Maka kalau dia hanya memiliki 1, berarti dia ini apa tadi? Dia ini memiliki sifat ya sebagai penghantar gitu ya, penghantar yang bagus untuk elektron. Nah, kalau kita bicara tentang listrik, maka kita akan bicara tentang atom yang elektron pada atom yang ada di kulit terluar di sini. Nah, cuman kalau dia ini ada 8, ini semakin stabil. Maka kalau kita lihat di sini, yang 28 di sini elektron yang ada di sini ini kan juga sudah stabil, ini 28. Tidak ada masalah, yang jauh yang ada ini kan cuma satu yang ada elektronnya, 1 protonnya, karena dia seimbang kan. Maka kita cukup tulis seperti ini. Jadi plus 1 protonnya berarti elektronnya 1 di situ. Nah, jadi kita bicarakan adalah dengan orbit paling terluar, kemudian orbit ini berkenaan dengan valensi, ini properti dari kelistrikan atom tersebut. Ya. Nah, elektron valensi memiliki orbit yang besar dan gaya tarik ke dalam magnet yang kecil, ya jelas. Ya, gaya tariknya itu akan lemah karena kalau dia itu kuat ya tadi itu nggak bisa dialiri gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini untuk sebuah konduktor memiliki 1 elektron valensi. Ini itu konduktor yang terbaik. Kalau isolator yang terbaik ya dia mempunyai elektron valensinya sebanyak 8. Sedangkan semikonduktor itu adalah ada memiliki 4 valensi. Nah, ini satu sifat atom. Jadi kita bicara tentang struktur atom itu selalu kita bicara tentang kita bicara tentang elektron di situ, listrik di situ, itu bicara nanti tentang struktur atom itu adalah elektron yang terluar. Ya. Nah, kita bicara tentang semikonduktor. Semikonduktor itu apa? Semikonduktor itu ya dia sifatnya ya antara tidak sebaik konduktor tetapi tidak sejelek dari semikonduktor isolator gitu ya. Jadi antara tengah-tengahnya begitu semikonduktor. Nah, semikonduktor yang ada di pasaran selama ini adalah satu yang ada germanium ya. Dan kedua adalah silikon. Ya. Ini masing-masing ada kelemahan dan kelebihannya begitu. Tapi kita bicarakan langsung saja. Nah, kalau kita lihat di sini atom silikon, kita lihat atom silikon ini kan tadi dia sebagai semikonduktor ya. Semikonduktor di mana dia mempunyai 14 atom. Nah, kalau dikonfigurasi dengan atom di sini, maka dia mempunyai 4 elektron di kulit terluar.
Maka dia untuk menyeimbangkan kita tulisnya juga di sini atomnya ini ada plus 4 gitu ya. Nah, ini atom silikon. Nah, untuk bicara tentang semikonduktor di sini. Semikonduktor di sini nanti ini ada yang dua, ada jenisnya. Dari silikon tadi dibuat itu ada jenisnya itu yang dia itu jenis N. Ya, jenis N di sini ini sebagaimana gambaran di sini. Jenis N yang ada di sini ini dia memiliki ya elektron bebasnya lebih banyak daripada protonnya, daripada atom protonnya di sini ya. Kalau di sini ini negatif, ini adalah elektron, yang di sini adalah protonnya di situ. Jadi dia lebih banyak elektronnya. Nah, kok bisa tadi seperti tadi kan dia seimbang. Nah, caranya itu ada yang disuntik dan model diberikan elektron ke dalam atom tersebut lebih banyak misalnya, atau dia ditarik begitu istilahnya itu, yang protonnya itu diambil lebih sedikit sehingga dia tidak seimbang, sehingga dikatakan bahwa di sini tipe semikonduktor yang jenisnya N, lebih banyak elektron bebasnya. Nah, yang kedua itu adalah semikonduktor yang tipe P. P itu positif, N ini negatif gitu aja ya. Tapi anak gampang itu. Berarti positifnya lebih banyak, protonnya lebih banyak. Nah, kita lihat di sini protonnya lebih banyak dibanding dengan elektronnya itu. Nah, ini tipe N dan tipe P. Nah, kalau kita lihat di sini, misalnya ada dua tipe tadi ini kita gabungkan. Ya, kita jadikan satu gitu. Yang terjadi apa? Yang terjadi ya ada tipe P dan tipe N. Ada dua jenis yang kita jadikan satu. Nah, akibatnya apa? Terjadi yang namanya di sini ada pembatas atau junction. Ini. Maka dikatakan dia ini dua sambungan. Ya, ada dua. Dioda, di itu kan dua. Ya. Maka dibuatlah ini dua sambungan di situ, kan? Nah, di mana dua sambungan ini tipe P itu yang dia banyak elektronnya, dan tipe N yang ini banyak elektron. Di sini banyak proton dan di sini banyak elektron. Ya, ada dua jenis. Nah, bagaimana kalau kalau kita biarkan tanpa listrik, tanpa ada sumber dari luar yang kita masukkan? Yang terjadi apa? Nah, kalau kita lihat di sini yang terjadi adalah ya ini kan kita tahu ini sambungan ya, di sini ini sambungan, di sini kan sambungan. Nah, sambungan di sini ini untuk wilayah tertentu di sini ya, untuk wilayah ya kecil saja di daerah sini. Ini saling ya yang namanya dari si elektronnya ini kan di sini kan banyak hole-nya, di sini kan banyak tegangan positif, di sini banyak protonnya kan. Nah, di sini banyak elektron. Yang terjadi apa? Ya elektron loncat ke sana, atau yang ada di sini nih pindah ke sana, sehingga daerah ini nih kondisinya ini setimbang. Ya, seimbang gitu. Kenapa? Karena dia elektron dan istilahnya kalau dia protonnya itu dia hole-nya. Kalau ada yang mengatakan itu hole. Nah, elektronnya itu adalah ya tadi ya elektron. Jadi elektron akan mencari ya hole-nya itu untuk tempatnya dia ya. Sehingga daerah ini seimbang, artinya proton dan elektron saling mengikat gitu ya, saling mengikat di sini. Nah, sehingga dia posisi seimbang lah. Tapi kan kondisinya lain dengan di luar daerah ini. Di daerah ini kan tidak seimbang gitu kan. Yang di sini lebih banyak proton atau hole-nya, yang di sini lebih banyak elektronnya gitu kan. Nah, terus kemudian akhirnya kita jadikan ini sebuah PN junction gitu ya, atau dikatakan dioda tadi.
Maka kalau kita lihat di sini ya, ada yang namanya depletion layer di situ. Depletion layernya. Dimaksud di sini apa? Di sini kita lihat itu tadi cerita yang tadi, bahwa daerah yang ada di sekitar junction di sini kondisinya itu setimbang gitu loh. Jadi kondisinya elektron dan proton itu seimbang. Nah, kita bisa gambarkan seperti ini. Tuh. Nah, daerah di sini ini daerah setimbang. Jadi elektron dan proton dan elektron sudah saling ketemuan. Nah, sehingga gitu ya, ketika nanti ada yang ingin pindah atau melewati daerah ini, nah, istilahnya ini ada yang ingin melewati daerah di sini ini, ya, dia harus punya kekuatan. Jadi misalnya elektron yang dari sini mau pindah ke sana. Nah, ini kan karena apa? Karena dia kelebihan elektron dan di sini kekurangan elektron alias lebih banyak hole-nya, di sini lebih banyak elektronnya. Maka kalau ini mau pindah kemari atau ini loncat ke sana gitu ya. Jadi misalkan inilah katakan. Jadi yang ada di sini itu mau loncat ke sini. Atau yang ada di sini ini mau loncat ke sana gitu kan. Dia harus punya syarat. Syaratnya harus apa? Dia harus bisa melewati pagar ini. Ya, ini pagar di sini. Nah, sedangkan pagar di sini ini untuk yang jenis germanium itu dia harus punya kelebihan tenaga atau tegangan yang lebih besar dari 0,3 volt. Nah, kalau jenis silikon dia lebih besar lagi 0,7 volt. Jadi ibaratnya kalau gampangannya itu seperti sebuah pagar gitu ya. Jadi kalau dia ini mau loncat dari sini kemari agar dia bisa setimbang ketemu jodohnya, atau dari ini mau pindah ke sana biar ketemu jodohnya, ya bisa. Syaratnya dia harus, kalau germanium yang tipe germanium atau yang Ge di situ itu sebesar 0,3 volt. Nah, kalau dia ini yang silikon itu sebesar 0,7 volt. Nah, ini dikatakan sebagai ini adalah sebagai barrier potensial barrier bahasa Indonesianya, atau barrier potensial ya. Kalau di sini barrier potensial di situ. Nah, ini barrier potensial ini pada suhu ruangan dia udah 25 derajat ya. Nah, kemudian karena kita tadi ya mengatakan bahwa ini bisa yang ada di sini dan ada di sini, kita tadi bicara di sini ya. Ini bisa nggak kalau kita istilahnya itu ini nanti ini loncat ke sana atau dia ini ke sana? Bisa. Caranya apa? Ya caranya harus diberi pendorong dari sini, dari luarnya, pendorong dari luar. Nah, ini contohnya di sini. Maka kita buatlah sebuah tegangan ya. Di sini ada sebuah tegangan DC begitu ya. Nah, kemudian tegangan di sini ini ya dihubungkan dengan kedua lapisan tadi, PN junction di sini. Nah, konfigurasinya kita lihat di sini, ini tegangannya di sini positif, ini negatif gitu ya. Nah, ini R saja, ini R beban atau R aja lah itu. Jadi biar dia itu bisa ada arusnya mengalir secara ya dari positif menuju ke negatif. Di sini ada bebannya gitu ya. Nah, kalau yang terjadi seperti ini bagaimana? Ya, yang terjadi seperti ini karena ini ada tadi ya. Ini ada depletion tadi ya. Atau di sini ya, kalau dia germanium tadi ini sebesar 0,3 volt gitu kan. Silikon di sini 0,7 volt ya. Maka dia harus bisa atau harus ada tegangan yang lebih besar dari ini. Agar apa? Agar yang ada di sini itu bisa pindah ke sana. Nah, kita pakai ini aja gampangannya.
Gampangnya ambil salah satu ya. Jadi yang ada dari positif di sini yang ada di sini nih ya ini ya proton yang ada di sini itu pindah atau menuju ke elektron yang ada di sini gitu ya. Nah, ini sini yang ada di sini. Jadi dia mencari pasangannya itu. Nah, bisanya seperti itu karena apa? Ya karena di sini ada ya kalau kita katakan ada satu potensi besar sekali gitu ya. Potensi besar sekali yang dia itu mendorong kekuatan yang besar sekali mendorong di sini. Nah, ini kan dia banyak sekali menghasilkan istilahnya proton gitu ya. Dia kemudian proton ini ya kemudian mendorong masuk ke sini yang ada di dalam di sini gampangnya kebesaran, maka di sini ya proton-protonnya itu akhirnya pindah ke elektron di sini. Nah, satu sisi yang sama di sini kita tahu bahwa ini ada elektron yang ada di situ. Dan yang di sini kan di sini ada juga ya sedikit banyak kan kalau walaupun dia banyak elektron tetapi juga ada proton-proton yang lain. Maka proton yang ada di sini juga pindah kemari. Ya kan? Keluar dia. Nah, akhirnya apa? Semakin banyak elektronnya di sini. Semakin banyak elektron. Nah, di sini sedangkan di sini semakin banyak proton-protonnya di situ, ya. Maka dia semakin banyak yang eksodus pindah-pindah ke sana. Nah, sedangkan yang ada di sini ini di sini keluar semua. Nah, maka terjadilah yang namanya arus gitu kan. Jadi mengarilah arus gitu. Di sini ada I-nya itu ada arus listriknya. Sehingga kita bisa katakan bahwa ini dia dalam keadaan maju. Dia dalam keadaan maju tegangannya, bias maju bisa bukan tegangan tapi bias maju ya. Jadi konfigurasi yang ada di sini ini menyebabkan dia ini dioda dalam keadaan dikatakan forward bias. Nah, apa yang terjadi kalau dia ini sebaliknya begitu ya? Sebaliknya, kita lihat di sini ya. Ini ada elektron, ini ada negatif ya. Di sini positif. Yang terjadi apa? Yang terjadi ini kan ke sana. Ya. Aliran arusnya itu kan ke sana. Dengan bahwa kita lihat proton-protonnya ini berada di sana. Nah, yang terjadi apa? Yang karena dia di sini ya, dia kemari ini ya. Kita lihat ini banyak elektronnya. Yang terjadi apa? Lah di sini istilahnya itu banyak sekali proton-proton yang ada di sini ya. Kemudian di sini banyak elektron-elektron yang ada di sini. Yang terjadi apa? Nah, ini semakin banyak yang pindah ke sana. Nah, kalau kita lihat di sini yang terjadi di sini apa? Yang di sini ada ini yang negatifnya banyak di sini. Elektron-elektron di sini. Nah, yang terjadi apa? Ya proton-proton di sini pada ngumpul ke sana, gitu kan? Yang ada di sana ini pada eksodus ke sana. Ya. Akibatnya apa? Akibatnya ini pada junction di sini ini semakin kosong tempatnya ini. Nah, kalau ini tadi yang dia ini depletionnya itu ya ada barrier potensialnya di situ, ya akhirnya semakin melebar. Semakin melebar karena apa? Karena mereka sudah pada kesini semua. Nah ini, di sini pada kesini semua. Maka dengan kata lain, jika tegangan balik, nah tegangan balik ini di sini negatifnya di atas, positifnya di bawah. Semakin diperbesar, maka depletion layer akan semakin besar. Jadi yang tadinya ini sudah sekian di sini ini, ya. Karena diperbesar ya jadi dia bertambah besar gitu. Ya karena apa ya semakin banyak elektron yang ada di sini logikanya akan semakin banyak pertemuan di sini. Nah begitu juga di sini sehingga ruang ini kosong semakin besar. Nah ada yang mengalir itu ada tapi nggak banyak ukurannya sedikit sekali. Ya istilahnya itu hanya numpang lewat gitu ya. Ordernya sedikit kecil sekali. Gitu. Nah, kalau ini diterus-teruskan maka terjadi yang namanya breakdown voltage ya untuk reverse bias di sini.
Nah, breakdown voltage di sini ya adalah tegangan minimal di mana dioda dapat mengalirkan arus listrik saat diberi ya formasi bias mundur atau reverse bias. Tuh ya. Jadi bisa kita pahami kalau dia itu diberi tegangan maju atau forward bias tadi ya, maka yang terjadi apa? Atau bias maju. Katakan kita kalau kita pakai bias mundur maka satu bias maju ya. Kalau kita gunakan bias maju, yang terjadi apa? Banyak aliran ya dari positif ke negatif. Nah, ini seperti ini di sini forward bias di sini. Jadi banyaknya ya aliran yang alirannya lancar gitulah, alirannya lancar gitu ya. Jadi ini kalau dia mau mengadakan suatu bentuk aliran di sini, kalau dia forward seperti ini, maka alirannya lancar di sana. Ini dia ini lancar dia. Ya. Tetapi kalau dia ini dikondisikan bias mundur atau reverse bias, yang terjadi apa? Karena banyaknya ini yang dia itu deflection layernya semakin besar, ya. Yang terjadi apa? Yang terjadi nanti ini ya hanya ukuran kecil saja yang mau lewat di situ ya. Nah itu ukurannya mikro lah namanya. Nah karena apa ya? Karena itu tadi ya deflection layernya itu semakin membesar. Nah ini kita katakan dia reverse bias atau bias mundur. Nah di sini maka kita bisa membuat sebuah grafik gitu ya. Kita bisa buat sebuah grafik. Kalau dia ini dikonfigurasi maju seperti ini. Nah ini sebentar, ini adalah sebuah simbol dari dioda itu seperti ini. Ini sebuah simbol dari dioda. Nah ini biasanya dia ada dua, ini anoda, ini katoda. Ya. Nanti kita bisa lanjutkan untuk simbol itu. Nah kalau kita lihat di sini, maka kondisi yang ada di sini untuk arus maju di sini ya, misalnya kita punya sebuah tadi apa nih dioda yang ini kita 0,3 kan 0,3 kan ya di sini ya 0, ini kok 0,2 0, di sini ya harusnya di ini untuk sebuah germanium itu 0,3 ya. Terus kemudian untuk silikon di sini itu sekitar 0,7 ya. Nah, misalnya kita buat dioda di sini ini kita buat konfigurasinya seperti ini. Ya, di sini aja paling enak nih di sini. Ini tipe P, yang di sini adalah tipe N-nya. Dan kita konfigurasikan. Ini ada R-nya. Ini tegangan, ini V, ini positif, ini negatif. Maka yang terjadi apa? Kalau dia ini dioda germanium, kita tahu di sini germanium kan 0,3 ya. Di sini ada deflection ya kan? Nah, di sini. Kalau dia melebihi dari 0,3, jadi kalau sebelum 0,3 gimana? Ya nggak ada arusnya itu, misalkan dia arusnya itu 0, belum ada di sini. Jadi tidak ada di sini tegangan yang diberikan itu ya itu lebih kecil dari 0,3 ya nggak ada apa-apanya, dia nggak bisa apa-apa, dia akan 0 aja terus di sini. Tapi kalau kita naikkan di sini katakan lebih dari 0,3 gitu kan, 0,3 mulai dia di sini 0,3 masih 0, masih belum bisa apa-apa kan, jadi masih dia 0,3. Nah lebih besar dari 0,3 kita lihat terjadi lonjakan yang luar biasa. Sifatnya ini bukan lagi ya dia modelnya seperti apa eksponennya. Nah itu jadi bukan linear tapi eksponen modelnya. Nah kita lihat di sini semakin besar arus yang diberikan begitu ya, maka nanti kenaikannya itu luar biasa. Nah, jadi saya ulangi, tegangannya kalau kita berikan ini lebih besar dari ya dari 0,3 di sini, yang terjadi kenaikan arusnya yang luar biasa. Nah ini.
Jadi tegangannya kan kita berikan ini 0,3, nanti ini berapa lagi gitu kan ya. Nah, kenaikannya di sini nih harusnya seperti itu. Nah, ini untuk yang germanium. Nah, untuk yang silikon ya kalau dia lebih besar dari 0,7, maka tegangannya kalau kita variasi, kita naikkan ya lebih besar dari 0,7, maka terjadi perubahan arus yang juga luar biasa di sini. Nah, ini dikatakan bahwa dia dikonfigurasi maju. Nah, tapi kalau kita lihat di sini yang reverse gitu kan, kita lihat konfigurasinya yang reverse tadi itu kan berarti kalau ini PN di sini, ini kita buatnya ini, nah ini konfigurasinya seperti itu. Nih, nah ini V-nya. Yang terjadi apa? Yang terjadi ini tadi ya, tidak ada. Jadi karena apa? Deflectionnya ini semakin membesar. Makin membesar deflectionnya, ada arus tapi ukurannya kecil sekali. Semakin dia diperbesar ya tegangannya, kalau kita lihat di dari 0,2 min 0,4, nah diperbesar terus tegangannya. Yang terjadi apa? Suatu saat di sini ada dia ya naik secara tiba-tiba. Naik tiba-tiba tapi ini kondisi di mana dia ini dalam keadaan breakdown. Nah, ada perubahan arusnya itu ada tapi ordernya itu cuma mikro saja, kecil sekali, mikro ampere. Nah, ini pun tidak sebagaimana yang reverse di sini. Nah, ini dikatakan bahwa dioda dalam keadaan dikonfigurasi dalam posisi bias mundur ini ya, bias mundur. Nah, pada saat tertentu dia ya mengalami lonjakan luar biasa di sini, tapi kondisi di sini dikatakan bahwa dioda ini diteruskan lagi. Yang terjadi apa? Ya rusak dia diodanya ini. Nah, ini kondisi bias mundur. Di sini bias mundur. Nah, di sini bias maju. Nah, yang sering dipakai ya nanti tergantung kebutuhan. Karena apa? Ya nanti untuk yang reverse atau kondisi di sini kan juga bisa dipakai, tapi ada tertentu nanti. Nah, rata-rata yang digunakan kebanyakan adalah bias maju. Oke, terima kasih. Ini cerita tentang awal daripada dioda.